Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Sholawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang sampai saat ini, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 12 kembali mengingatkan sebelumnya yang belum absen terlebih dahulu sampai batas waktu yang telah ditentukan, jangan sampai lewat 15 menit ya. Kemudian untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu dengan diawali surat Al-Fatihah, kemudian lanjut ke doa belajar. Semoga dengan kita berdoa akan mendapatkan kemudahan, dan apa yang kita dapatkan selama ini dan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga segala hajat yang kita miliki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhil al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, meskipun pembelajaran saat ini masih dilakukan secara daring atau online, Ibu harap ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Kalian itu harus tetap terus semangat untuk belajar, dan Ibu harap kalian termotivasi untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan anak-anakku sekalian, kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baik, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang musyawarah. Semua diputuskan dengan cara musyawarah. Ada yang tahu apa itu musyawarah? Nah, jadi musyawarah itu adalah ketika kita mendapatkan suatu masalah diputuskan secara musyawarah atau diskusi secara baik-baik. Kemudian apa tujuannya untuk mempelajari materi ini? Nah, tujuannya adalah agar senantiasa tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tidak menimbulkan kekerasan terhadap suatu masalah. Adapun setelah diputuskan, kita juga harus taat dan serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai musyawarah ini terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun juga hadis-hadis Nabi. Nah, yaitu pada ayat-ayat Al-Qur'an terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang isyarat berdemokrasi, kemudian Quran surat Asy-Syura ayat 38 tentang bermusyawarah, kemudian ada hadis Nabi riwayat Muslim tentang kepemimpinan, dan ada hadis riwayat Bukhari tentang amanah. Baik, langsung saja ya anak-anak. Materi yang akan kita pelajari yaitu pada Quran surat Al-Imran ayat 159, yaitu tentang isyarat berdemokrasi. Anak-anak bisa dibuka Al-Qur'annya pada Quran surat Al-Imran ayat 159, atau juga bisa dilihat di sini juga ya anak-anak. Kita baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddu ghalidhal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, kita artikan mufradatnya, salah satunya pada kata rahmatin. Apa itu rahmatin? Rahmatin adalah rahmat. Kemudian faddu artinya adalah keras. Kemudian lau faddu apa artinya? Artinya adalah mereka meninggalkanmu. Kemudian azamta artinya adalah kamu berketetapan.
Terjemahan secara keseluruhannya yaitu, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, isi kandungan dari ayat tersebut yaitu ayat ini berisi tentang perintah Allah untuk bermusyawarah. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sekalipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu pada peperangan Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin itu mengalami kekalahan. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW itu tetap berlaku sabar dan tidak marah terhadap pelakunya itu siapa. Bahkan Nabi Muhammad SAW memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan mereka. Nah, andai kata Nabi Muhammad SAW itu bersikap keras dan tidak memaafkan mereka, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari beliau, dari Nabi Muhammad SAW, dan bahkan membenci pada ajaran agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mengadakan musyawarah dengan para pengikutnya dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya terhadap masalah peperangan. Jadi pada waktu itu kaum muslimin ada yang melakukan pelanggaran, dan Nabi Muhammad SAW tetap bersabar, dan semuanya itu diputuskan dengan cara bermusyawarah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin setelah melakukan musyawarah maka selalu taat dan patuh terhadap keputusan apa yang telah diambilnya, karena mereka merasa bahwa keputusan itu adalah kesepakatan mereka sendiri bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari keputusan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan ayat terakhir ini dalam konteks musyawarah adalah apabila telah membulatkan tekad, laksanakanlah dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu pada Quran surat Asy-Syura ayat 38 yaitu tentang anjuran bermusyawarah. Anak-anak bisa dibuka lagi Al-Qur'annya pada Quran surat Asy-Syura ayat 38. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kita artikan mufradanya pada salah satunya pada kata astajabu. Artinya apa? Astajabu artinya adalah mematuhi. Kemudian syura artinya adalah musyawarah. Kemudian terjemahan secara keseluruhannya yaitu, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, untuk isi kandungan dari ayat tersebut yaitu ayat ini menunjukkan karakter pribadi mukmin yang menaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan perintah salat dengan sebaik-baiknya. Pun saat mereka akan melakukan sesuatu yang terkait dengan orang banyak, mereka tidak bertindak sendiri dan tidak tergesa-gesa. Mereka berkumpul untuk menampung ide dan pendapat lalu dimusyawarahkan bersama. Dan ketika sudah jelas manfaatnya, mereka konsisten melaksanakan hasil musyawarah. Jadi jelas betapa umat beriman sangat menghargai pendapat orang lain, mencari titik temu, memperoleh maslahat terhadap melalui musyawarah. Jadi terhadap sesuatu itu kita jangan tergesa-gesa, kita tampung dulu ide dan pendapat orang lain untuk menghargai pendapat orang lain, kemudian dimusyawarahkan secara baik-baik. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang memilih seorang pemimpin. Untuk hadisnya bisa dilihat di sini ya anak-anak. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Auf bin Malikin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabidahum bis-sawfi faqala la mala aqamu fiikumus shalah
Wa idza ra'aitum min waladikum syai'an takrahunahu fakrahu 'amalahu wa la tanza'u yadan min ta'ah. Nah, kita artikan mufradatnya, salah satunya pada kalimat khiyaru. Apa artinya khiyaru? Khiyaru adalah sebaik-baik. Kemudian tuhibbunahu apa artinya? Artinya adalah kalian mencintainya. Kemudian wasyuraru artinya adalah dibebankan. Kemudian a'immatikum artinya adalah pemimpin kalian. Kemudian terjemahan secara keseluruhannya yaitu Auf bin Malik al-Asja'i berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan seburuk pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian mengutuk mereka dan mereka mengutuk kalian. Mereka berkata, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, tidaklah kami memerangi mereka ketika itu? Beliau menjawab, tidak, selagi mereka masih mendirikan sholat bersama kalian. Dan barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pimpinannya bermaksiat kepada Allah, hendaklah ia membencinya dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk isi kandungan dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu hadis ini menjalankan kriteria pemimpin umat. Pemimpin yang ideal itu adalah mereka yang dicintai masyarakat dan juga peduli dan mencintai umatnya pula. Jadi seorang pemimpin yang baik itu adalah yang dicintai masyarakat, kemudian pemimpinannya itu juga mencintai masyarakatnya, juga peduli pada masyarakatnya. Pemimpin ini seperti ini menjadikan kepemimpinan sebagai amanah dan juga tanggung jawab. Dia menjadi pelayan bagi umat yang dipimpinnya. Demikian pula sebagai masyarakat yang dipimpin itu kita wajib mengikuti, kita wajib taat kepada pimpinan kita. Apabila sang pemimpin bermaksiat, berbuat maksiat atau berbuat keburukan, hendaknya juga mengingatkannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang memilih seorang pemimpin yang amanah. Nah, untuk hadisnya bisa dilihat di sini ya anak-anak. Mari kita baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala bainakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlis yuhaddits qaum ja'ahu arabiyyun faqala matas sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits faqala ba'dul qaum sami'a ma qala faqara ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada haditsatu qala aina ara as-sa'ilu anis sa'ati qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza dhuyi'at al-amanatu fantadhiru sa'ah qala kaifa idha'atuha qala idza wusidat al-amru ila ghairu ahlihi fantadhir sa'ah. Nah, untuk mufradatnya bisa kita artikan salah satunya pada kalimat as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya dalam bahasa Arab itu kan jam, tapi dalam hadis artinya adalah hari kiamat. Kemudian dhi'at artinya adalah hilang. Kemudian wusidat adalah dibebankan. Kemudian al-amru ila ghairi ahli artinya adalah yang dibebankan. Kemudian terjemahan secara keseluruhannya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW berada dalam suatu majelis mendiskusikan tentang suatu kaum. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu bertanya, kapan hari kiamat itu tiba? Namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan pembicaraan. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata, beliau mendengar perkataannya tetapi tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, dan ada pula sebagian yang mengatakan bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga Nabi Muhammad SAW menyelesaikan pembicaraan dan seraya bersabda, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Muhammad SAW pun menjawab, jika urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Nah, hadis riwayat Bukhari. Kemudian isi kandungan dari hadis tersebut adalah hadis ini menunjukkan
bahwa suatu saat akan terjadi keadaan di mana amanah itu tidak dihiraukan lagi. Anak-anak tahu apa itu amanah? Amanah itu adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, mengkhianati amanah hal itu biasa. Semakin sedikit orang yang berlaku amanah, maka rusaklah sendi-sendi kehidupan di bumi. Budaya saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan lain sebagainya memudar dan semakin menghilang. Keadaan ini membuat amanah kehilangan maknanya. Amanah menjadi barang mainan. Amanah dipegang oleh orang yang tidak kompeten dan tidak punya otoritas. Misalnya pemilihan pemimpin tidak berdasarkan kompetensi tetapi karena alasan keduniaan. Profesi ulama dipermainkan. Siapapun tiba-tiba bisa menjadi alim dan mengeluarkan nasihat atau fatwa. Bahkan masyarakat umum cenderung mengikut publik figur yang tidak kompeten dari orang yang berilmu yang ahli di bidangnya. Jika hal-hal demikian sudah terjadi, Rasulullah menegaskan akan segera terjadi kiamat. Jadi mengenai hadis tersebut adalah bahwa kita salah memilih seorang pemimpin, maka rusaklah sendi-sendi kehidupan ini. Jika demikian akan juga terjadinya kiamat. Makanya tadi sudah dijelaskan bagaimana memilih pemimpin yang ideal. Maka dari itu sebaiknya ketika kita memilih seorang pemimpin itu yang amanah agar tidak terjadi kerusakan di bumi ini. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian selanjutnya silakan anak-anak membentuk beberapa kelompok. Satu kelompok maksimal 4 orang ya. Untuk soal yang akan didiskusikan nanti akan Ibu kirim lewat WhatsApp. Pada pertemuan selanjutnya kita membahas dari hasil diskusi anak-anak sekalian. Dan silahkan anak-anak dapat menghafal salah satu ayat atau hadis yang telah kita pelajari tadi. Untuk hafalannya bisa mulai dari sekarang. Bagi yang sudah hafal silahkan hubungi saya dan sampai dengan pertemuan selanjutnya. Pokoknya bisa hafalan mulai dari sekarang. Kapanpun kalau saya longgar ya bisa hubungi saya terlebih dahulu. Nah, dan hafalannya itu melalui video call. Demikian, jika ada yang ditanyakan, silahkan anak-anak tanyakan terkait materi ataupun tugas pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.